Bab 3316, hadiah 100 juta. Ye Bufan meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Mata wanita menawan itu berbinar. Selama seorang pria bernafsu terhadapnya, dia akan memiliki harapan untuk bertahan hidup dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara diam-diam. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah sasaran tangan Ye Bufan bukanlah dada atau pakaiannya sama sekali, melainkan langsung menekan Bai Hui di atas kepalanya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kilatan kepanikan muncul di mata wanita menawan itu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya menjadi terganggu, ekspresinya kusam, dan dia benar-benar bodoh. Alasan mengapa Ye Bufan tidak membunuhnya secara langsung adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan kamar dagang angin hitam, jadi dia langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Setelah beberapa saat, bulan gelap diam-diam menebas lagi, langsung membunuh wanita menawan itu dengan satu pedang, dan kemudian mengambil jiwanya. Dia bukan Bunda Suci. Tidak peduli siapa yang datang untuk membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melalui pencarian jiwa barusan, dia telah memahami situasi kamar dagang angin hitam. Namanya adalah kamar dagang, tetapi sebenarnya ini adalah organisasi pembunuh di dunia peri. Ia telah mengumpulkan sekelompok master untuk mengumpulkan uang dan melakukan sesuatu. 2 hari yang lalu, kamar dagang Blackwing tiba-tiba mengeluarkan perintah pembunuhan kepada dirinya sendiri. Wanita ini tidak memahami alasan di baliknya. Dia hanya tahu bahwa jika dia bunuh diri, dia akan mendapatkan hadiah 100 juta kristal abadi. Mereka bertiga merasa berurusan dengan seorang Xuanxian bukanlah apa-apa, jadi mereka segera keluar untuk mencari peluang. Setelah mengetahui situasinya, Ye Bufan sedikit mengernyit. Masih sangat merepotkan berurusan dengan kamar dagang. Tapi masalahnya sekarang adalah kita berada dalam terang, yang lain dalam kegelapan, dan kekuatan kuncinya saja tidak cukup. Menurut ingatan wanita menawan itu, Presiden Kamar Dagang Gelap adalah orang yang berkuasa di tingkat abadi, dan dia masih memiliki pengaruh yang kuat di Donghuatian. Saat dia memikirkan tindakan pencegahan, terdengar suara terobosan di udara, dan kemudian 7 sosok muncul di lembah kecil. Dibandingkan dengan 3 bersaudara tadi, ke-7 orang ini lebih kuat. Orang dengan tingkat kultivasi terendah berada pada tahap awal dari Great Spirit Immortal Roh Agung Abadi. Setelah orang-orang ini jatuh, mereka mengepung Ye Bufan. Pria parubaya bermata satu itu memiliki wajah yang menyeramkan. Satu-satunya matanya menatap tajam ke arah mayat di tanah, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. 3 pecundang, mereka tidak memiliki banyak kemampuan tetapi mereka masih unggul. Sekarang mereka telah kehilangan nyawa mereka. Bunuh diri. Dengan cara ini keadaanmu akan lebih baik. Aku bisa meninggalkan seluruh tubuh. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, lupakan saja, matanya buta, dan kepalanya tidak berguna. Apakah ditendang oleh seekor keledai? Nak, kamu sedang mencari kematian. Meskipun pemuda di depanmu telah menyelesaikannya. 3 dewa agung barusan masih belum dianggap serius olehnya. Dia hanyalah makhluk abadi yang misterius. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, terus kenapa, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Terlebih lagi, masih ada 7 orang yang bergabung di sini. Dengan teriakan marah, dia mengangkat tangannya dan meraih Ye Bufan. Saya pikir membunuh makhluk abadi yang misterius semudah membunuh seekor semut, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kali ini saya baru saja menangkap hantu. Ketika dia melihat ke belakang lagi, Ye Bufan sudah berada 100 meter jauhnya. Nak, mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Sebuah cahaya terang melintas di mata pria parubaya bermata satu itu. Dan dia melambaikan tangannya, ayo berkumpul, bertarunglah dengan cepat, jangan biarkan orang lain merampokmu dari ini 100 juta kristal abadi. 6 orang mengerumuni dan mengepung Ye Bufan di tengah lagi. Menurut pendapat mereka, dengan 7 orang yang mengelilinginya, Xuanxian kecil di depan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mata masing-masing orang ini bersinar, seolah-olah mereka sedang melihat tumpukan kristal peri yang berjalan. Tetapi pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras di telinga, guntur bergemuruh,
dan kilat yang tak terhitung jumlahnya seperti ular besar yang merangkak keluar dari neraka, berguling-guling di udara. Ini, sebenarnya adalah sebuah formasi. Ekspresi ketujuh orang itu tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, Ye Bufan telah bersiap dan telah menyiapkan formasi besar. Tidak apa-apa, jangan takut, level formasi ini tidak boleh lebih tinggi. Sebagai pemimpin ketujuh, pria parubaya bermata satu menghibur anak buahnya. Pada saat ini, ledakan guntur terdengar, dan sambaran petir menyambar langsung ke arahnya. Hancurkan! Pria parubaya bermata satu itu benar-benar galak. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, sebuah gada besar muncul di telapak tangannya dan menghantam petir di udara dengan keras. Sebagai puncak dari keabadian spiritual agung, dia memegang tongkat itu dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika bertabrakan dengan guntur, bumi berguncang dan suara menderu membuat telinga orang berdengung. Petir tebal itu dihancurkan berkeping-keping olehnya dengan tongkat dan menghilang ke dalam kehampaan. Di saat yang sama, pria parubaya bermata satu itu mundur 7 atau 8 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Hahaha, apa kamu melihat itu? Formasi omong kosong ini tidak bisa melukai kita sama sekali. Di saat yang sama, 6 orang yang tersisa juga diserang oleh Thunder satu demi satu. Tapi mereka semua berhasil bertahan dengan kekuatan tirani mereka. Pria parubaya bermata satu itu berteriak, "Jangan panik, semuanya. Setelah formasi omong kosong ini dipatahkan, kami akan memenggal kepalanya." Orang-orang yang tersisa juga bersemangat, dan ketakutan di hati mereka menghilang. Tetapi pada saat ini, mereka menemukan bahwa pemuda di depan mereka memiliki senyuman di bibirnya, dan kemudian ada labu di telapak tangannya. Ye Bufan membuka tutup labu, dan guntur hitam terbang ke udara dan dikombinasikan dengan Sky Thunder Bat. Apa itu? Melihat labu petir, seorang pria kecil di sebelahnya merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Pria parubaya bermata satu itu berteriak dengan keras, "Kamu sangat takut, kamu hanya berpura-pura menjadi hantu." Apa yang bisa dia lakukan dengan labu? Pada saat ini, guntur terdengar lagi di udara, dan satu lagi guntur hitam melanda. Dibandingkan dengan guntur tadi, guntur ini jauh lebih kecil, namun tekanannya yang besar membuat orang merasa takut. Apalagi aura kehancuran yang dahsyat membuat beberapa orang yang hadir merasa kebas. Saya tidak percaya betapa kuatnya perubahan warna. Pria parubaya bermata satu itu melambaikan tongkat di tangannya dan menghadapnya lagi. Kemudian adegan yang sama seperti sebelumnya dilakukan. Guntur dan gada bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Di mata orang lain, konfrontasi ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi pria parubaya bermata satu itu panik. Begitu tongkatnya menyentuh guntur, dia merasakan aura kehancuran yang sangat besar menghampiri wajahnya. Apa ini? Sebagai Dewa Roh Agung Puncak, dia telah sering mengalami kesengsaraan petir, dan sering berkelahi dengan biksu dengan atribut petir, tetapi dia belum pernah melihat guntur yang begitu menakutkan. Sebelum dia sempat bereaksi, tongkat di tangannya langsung hancur oleh petir hitam. Orang ini merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Seluruh tubuhnya tenggelam oleh guntur hitam. Ketika petir hitam menghilang, semuanya tampak kembali seperti sebelumnya. Tetapi keenam orang itu terkejut saat mengetahui bahwa pria parubaya bermata satu itu hilang. Seorang pria kuat di puncak Great Spiritual Immortal benar-benar terpotong menjadi ketiadaan oleh sambaran petir, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Orang-orang ini benar-benar tercengang. Guntur hitam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Bab 3317 membakar esensi dan darah. Ye Bufan berdiri di dekatnya. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, dia mampu membunuh roh agung abadi terakhir kali dengan labu guntur. Selain itu, ini adalah guntur ilahi kepunahan yang dia kumpulkan dari kesengsaraan guntur abadi emas, yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun melihat lelaki tua bermata satu itu berubah menjadi abu, ia masih merasakan sakit di hatinya. Belum lagi cincin penyimpanan di tangan Anda, bahkan jiwa pun sia-sia. Tapi tidak mungkin, Dewa Petir Kepunahan saat ini terlalu kuat, dan tidak ada yang tertinggal setelah diledakkan. Lari!
6 orang yang tersisa benar-benar ketakutan. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan pria parubaya bermata satu, dan mereka hanya akan mati jika mereka bertahan. Beberapa orang berpencar dengan tergesa-gesa dan bergegas menuju luar formasi. Tapi bagaimana formasi penghancur keabadian guntur surgawi bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Begitu mereka lepas landas, petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Bersamaan dengan semburan bau terbakar, ke-6 orang itu benar-benar menghilang ke udara, tanpa meninggalkan jejak. Ye Bufan menutup formasi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sayangnya 7 roh besar dihancurkan sekaligus. Kemudian dia mengubah semua mayat 3 orang sebelumnya menjadi abu, lalu menghapus jejak pertempuran di lembah, memilih batu datar dan duduk, menunggu di sini. Namun setelah menunggu lama, semuanya menjadi sunyi dan tidak ada seorang pun yang muncul lagi. Suatu malam berlalu, dan matahari terbit keesokan harinya. Ye Bufan membuka matanya, dan suasana masih tenang. Sepertinya orang-orang ini telah belajar menjadi licik. Kamar dagang angin hitam belum terpecahkan, dan pasti ada musuh yang mengintai. Namun, orang-orang ini pasti telah melihat kekuatan formasi penghancur abadi guntur surgawi, jadi mereka tidak berani mendekat. Tidak ada cara untuk tetap seperti ini selamanya. Ye Bufan sepenuhnya menyingkirkan bendera formasi dan terbang menuju Donghuatian. Benar saja, setelah terbang 100 mil jauhnya, ledakan tawa arogan datang. Hahaha, anak kecil, kamu tidak bisa pergi. Sebelum tawa itu benar-benar hilang, sesosok tubuh sudah menghalangi jalannya. Pria ini bertubuh pendek dan gemuk, dengan janggut dan rambut putih. Kerutan di wajahnya sudah terlihat tersenyum. Anak kecil, aku benar-benar tidak menyangka bahwa di usia semuda ini, aku masih menjadi master formasi dan bisa menciptakan formasi yang begitu kuat. Jika aku tetap di sana selama ini, aku tidak akan berani melakukan apapun. Sayang sekali kamu masih terlalu muda dan pergi sendiri. Keluarlah. Sepertinya kamu akan memberiku hadiah besar, hahaha. Ini adalah 100 juta kristal abadi, yang sungguh luar biasa, Hal. Lelaki tua itu berkata sambil tertawa, sudah nyengir lebar-lebar. Tidak mungkin, aku tidak bisa tinggal di sana selamanya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, tapi masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Lihat, ada 3 orang di belakangmu. Dia berkata sambil mengangkat kepalanya. Arahkan jarimu ke belakang punggung orang lain. Ekspresi lelaki tua berpakaian karung itu berubah. Dia telah memeriksa tempat ini beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak ada orang lain di sana. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada apapun di belakangnya, kecuali setengah sosok. Tidak, aku telah tertipu. Orang tua berpakaian karung itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru berbalik. Pada saat itu, bayangan hitam muncul di depannya dan menebas langsung ke lehernya. Pedang yang sangat cepat. Dia terkejut saat merasakan kekuatan diam dari bulan gelap. Energi abadi di tubuhnya mengalir dengan liar, dan dia langsung mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Bulan gelap berlalu tanpa suara, meninggalkan bekas darah di lehernya. Ye Bufan mengambil kembali belatinya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan lawan masih terlalu kuat. Bahkan dengan serangan diam-diam, dia masih gagal membunuhnya di tempat, hanya meninggalkan luka. Nak, beraninya kamu menipuku. Kristal abadi tidak mendapatkan setengahnya dan terluka ketika muncul, yang membuat lelaki tua Dimei marah. Dia mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih Ye Bufan. Saya hanya mengalami sedikit luka pada kulit, yang tidak berdampak banyak pada kekuatan saya. Pedang ini tidak terlalu menyakitkan, tapi sangat menghina. Dia adalah Dewa Agung tahap akhir yang agung, dan dikalahkan di tangan Dewa Misterius hanyalah sebuah penghinaan. Dia menyerang dengan cepat dan keras kali ini, berharap dia bisa menghancurkan Ye Bufan sampai mati, hanya untuk menjaga kepalanya tetap mengumpulkan hadiah. Namun pada akhirnya, semuanya kosong, dan yang terkena hanyalah bayangan yang ditinggalkan lawan. Kecepatan yang sangat cepat, orang tua Dimei itu terkejut lagi. Dia awalnya mengira lawannya hanyalah serangan diam-diam, tapi dia tidak menyangka kalau skill gerakannya begitu cepat. Di saat yang sama, Dark Moon diam-diam muncul di belakangnya lagi,
menebas keras bagian belakang kepalanya. Dengan pengalaman kali ini, dia juga sangat cepat, dan dia merunduk dan mengoper pedangnya. Tapi sebelum dia bisa berdiri teguh, tinju Ye Bufan telah tiba di depannya, tinju Dewa Pemusnahan. Sialan, dia menderita kerugian ketika dia muncul, dan sekarang dia ditekan dan dipukuli oleh lawannya. Hal ini membuat lelaki tua berpakaian karung itu sangat marah, dan dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh dan tanah berguncang. Bagaimanapun, kekuatan sejati Ye Bufan tidak sebaik mendiang roh agung abadi, dan dia terguncang dan terbang mundur. Tapi dia tidak panik sama sekali. Saat tubuhnya mundur, Dark Moon diam-diam menebas lagi, menusuk dada lawan. Meskipun lelaki tua berpakaian karung itu memiliki keunggulan absolut dalam kultivasi, tidak mudah baginya untuk memukulnya secara langsung. Guntur dan kekuatan destruktif dari tinju Dewa Pemusnahan bercampur menjadi satu, terus-menerus berdampak pada meridian lengannya. Menghadapi pedang yang menebas, dia menarik tangan kanannya yang agak mati rasa, dan mengubah tangan kirinya menjadi tangan abadi yang besar untuk meraih belati. Bulan gelap datang dan pergi tanpa jejak, dengan kecepatan yang mencengangkan, menghilang dalam sekejap mata, tidak menangkap apapun. Tetapi pada saat ini, dua sosok lagi muncul di belakangnya, meninju satu kiri dan satu kanan, juga tinju Dewa Pemusnahan. Sial, sebenarnya ada tiruannya. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba. Sudah terlambat bagi lelaki tua berpakaian karung itu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menggunakan energi abadinya dengan putus asa untuk menahan kedua pukulan itu. Meskipun dia adalah tubuh Tao, kekuatannya persis sama dengan Ye Bufan. Meskipun dia gagal menembus geng abadi yang melindungi tubuh dengan dua pukulan, kekuatan guntur dan aura penghancur masih membuatnya sangat tidak nyaman. Pergilah ke neraka. Orang tua berpakaian karung itu menembakkan api aslinya, berbalik dan meninju dua kali. Setelah dua ledakan keras, tubuh Tao langsung terlempar ke dalam kehampaan. Tapi sebelum dia bisa berbalik, wujud asli Ye Bufan datang untuk membunuhnya lagi, menggunakan tinju pemusnahan dewa yang sama. Orang tua berpakaian karung itu sangat marah. Dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara makhluk abadi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan ditekan dan dipukuli oleh makhluk abadi. Dalam kemarahan, dia meninju, tapi semuanya sia-sia menggunakan cahaya mengalir dan berada di belakangnya dalam sekejap. Dengan cara ini, keduanya bertarung bersama selama ratusan ronde dalam sekejap mata. Dalam hal kultivasi, lelaki tua Dimai tidak sebaik Yan Wuhui sebelumnya, namun kekuatannya tidak kalah sama sekali. Yang terakhir ini pandai dalam serangan diam-diam dengan busur dan anak panah, dan kemampuan bertarung frontalnya relatif lemah. Namun lelaki tua ini justru sebaliknya. Karena itu, keduanya berimbang, dan tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Orang tua berpakaian karung menjadi semakin marah dan cemas. Jika pertarungan berlanjut dan orang kuat lainnya datang, maka 100 juta kristal abadi tidak lagi menjadi miliknya. Dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, dia menjadi kejam dan langsung membakar esensi dan darahnya. Kecepatannya tiba-tiba menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan dia tiba di depan Ye Bufan dalam sekejap dan meninjunya. Bab 3318 Sugeyu. Ye Bufan tidak menyangka pihak lain akan membakar darah dan esensi dengan segala cara dengan imbalan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba. Tapi dia tidak duduk diam dan menunggu kematian. Dua tubuh Tao muncul di belakang satu sama lain, dan tinju Dewa Pemusnahan diluncurkan secara langsung. Di saat yang sama, bulan gelap diam-diam muncul di depan lelaki tua Dimai dan menusuk langsung ke tenggorokannya. Nak, kamu harus mati. Meski dihadapkan pada 3 serangan, lelaki tua Dimai tetap tidak mengelak, atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Setelah bertarung sekian lama, dia sudah mengetahui kekuatan lawan dengan sangat baik. Meskipun dia bisa membunuhnya dengan pesat, dia masih belum sebaik budidayanya sendiri. Dengan Immortal Gang yang melindungi tubuh, itu cukup untuk menerima serangan lawan. Paling-paling, itu hanya akan terluka ringan, dan tidak perlu menghindar sama sekali. Karena itu, pukulan yang dia keluarkan tidak melemah sama sekali,
melainkan menjadi semakin cepat. Dengan keras, kali ini dia tidak memukul bayangan, tapi pukulan keras di dada. Ye Bufan terbang mundur seperti bola meriam. Orang tua berpakaian karung itu tertawa bangga, dan energi abadi di tubuhnya mengalir dengan liar, bersiap untuk memblokir Dark Moon Silen di depannya dan 2 pukulan di belakangnya. Namun tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di benaknya, yang menyebabkan esensi abadi pelindung tubuh sedikit melambat. Biasanya, waktu sesingkat itu bukanlah apa-apa, tapi saat ini sudah cukup berakibat fatal. Tinju kedua tubuh Tao itu menghantam bagian belakang jantungnya dengan keras. Kekuatan guntur dan kilat bercampur dengan aura kehancuran dengan gila-gilaan menghancurkan meridian di tubuhnya, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Tapi pada saat ini, pedang tajam dan sunyi dari bulan gelap melintas di lehernya, dan sebuah kepala terbang tinggi ke langit. Sialan, ternyata itu adalah teknik kesadaran ilahi. Orang tua Dimai tidak pernah menyangka bahwa setelah bertarung begitu lama, Ye Bufan masih memiliki kartu truf yang tidak dia gunakan, dan dia terbunuh dengan 1 pukulan, pada saat kritis terakhir. Jiwanya lolos, dan dia berbalik dengan panik dan hendak melarikan diri, tetapi tiba-tiba dia menemukan sebuah botol kecil muncul di depannya, diikuti oleh kekuatan isap yang sangat besar. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia tidak bisa menahan botol pemurnian iblis pada akhirnya dan dengan cepat terbang menuju mulut botol. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan selamat. Orang tua Dimai itu penuh dengan keengganan. Dia awalnya mengira dia bisa mendapatkan hadiah 100 juta kristal abadi, tapi dia tidak ingin berakhir dengan tubuh dan tubuhnya, jiwa hancur. Namun, menurutnya, pukulan yang baru saja dia pukul dengan seluruh kekuatannya sudah cukup untuk membunuh pemuda ini. Bahkan jika dia mati, orang lain tidak akan selamat. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia berdiri di sana dengan tenang, terlihat sangat energik. Belum lagi terjatuh, dia bahkan tidak terlihat terluka sama sekali. Kenapa ini? Kenapa dia baik-baik saja? Ini adalah pemikiran terakhir lelaki tua Dimai, dan kemudian jiwa memasuki botol pemurnian iblis dengan desir. Ye Bufan mengulurkan tangan dan meletakkan botol itu langsung di telapak tangannya. Dia melihat ramuan di bagian bawah botol dengan cibiran di bibirnya. Mengenakan baju besi skala emas yang telah diperbaiki, bahkan Great Luo Immortal tidak dapat terluka, apalagi Great Spirit Immortal. Setelah berhadapan dengan lelaki tua Dimai, dia terus bergerak maju dengan cepat. Setelah terbang sekitar setengah jam, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya ada puncak gunung yang sangat besar. Di puncaknya berdiri seorang pria parubaya tampan dengan pakaian putih berkibar dan seringai percaya diri di bibirnya. Aura di tubuh pria ini begitu kuat sehingga dia telah mencapai puncak keabadian. Ada lusinan orang kuat di sekitarnya, termasuk Great Yi Immortal, Great Spirit Immortal, dan beberapa Great Immortal tahap awal. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Apakah ini Ye Bufan? Pemimpin dari Sekte Pedang Cahaya mengalir, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar muncul di wilayahku. Siapa kamu? Pria parubaya itu berkata, saya Sugeyu, Presiden Kamar Dagang Donghua Tianhai Feng. Ye Bufan berkata, karena kamu mengetahui identitasku dan masih ingin mengambil tindakan, apakah kamu tidak takut Sekte Pedang Cahaya mengalir akan menghancurkan kamar dagang angin hitammu? Hahaha, pertanyaan bagus. Seorang master dari Sekte Pedang Cahaya mengalir itu seperti Yun, jika aku berada di King Wei Tian, aku benar-benar tidak akan berani menyentuhmu. Tapi di mana kamu? Ini Donghua Tian, dan bukan giliran King Wei Tianmu yang menjadi sombong. Ye Bufan mengangguk sedikit, bahkan jika kamu tidak melakukannya. Aku takut dengan Sekte Pedang Cahaya mengalir, tapi bagaimanapun juga aku harus punya alasan, jadi aku tidak akan menyerangku hanya karena aku tidak melakukan apa-apa. Kudengar mereka bahkan menawarkan 100 juta kristal abadi sebagai hadiah, jadi mereka tidak akan punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, kan? Karena seseorang menginginkan nyawamu, dia akan membayar uangnya, dan kudengar buku surgawi Wugong ada padamu. Sugeyu berkata, hidupmu dapat ditiadakan bagiku, itu tidak dihitung sama sekali. Tidak peduli apa itu kristal abadi. Yang paling penting adalah buku surgawi Wushu,
Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Saat dia mengatakan ini, matanya penuh dengan keserakahan. Orang-orang di dunia abadi memiliki 3 sikap terhadap kitab suci, sebuah benda suci yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Orang-orang jenis pertama dapat dengan jelas menyadari bahwa begitu banyak pendahulu yang kuat tidak dapat dikalahkan, dan mereka ditakdirkan untuk melewatkannya. Tipe orang kedua mempunyai sikap untuk mencobanya, kalau-kalau mereka beruntung. Tipe orang ketiga merasa dirinya lah yang terpilih, dan selama itu ada di tangannya pasti akan mendapat kesempatan. Dan Sugeyu kebetulan mendapat ide ketiga. Ketika dia mendengar 4 kata, buku surgawi Wugu, matanya berbinar, dan dia ingin segera mengambilnya. Orang ini dapat dianggap sebagai orang yang banyak akal, licik, dan licik. Dia melihat hal-hal lain dengan jelas, tetapi dia sangat rakus dalam hal harta. Karena itu, ia segera mengeluarkan perintah hadiah, dan bahkan membayar seluruh hadiah sebesar 100 juta. Tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan informasi akurat tentang Ye Bufan, dan kemudian mengambil buku surgawi Wugu. Tepat setelah menerima laporan dari bawahannya bahwa Ye Bufan telah muncul di Donghuatian, dia segera bergegas bersama semua anggota Kamar Dagang Angin Hitam, bertekad untuk menang. Ye Bufan berkata, apakah orang yang kamu bicarakan adalah Bai Lingpo atau Su Fangkui? Atau apakah mereka bersama? Meskipun Sugeyu tidak mengatakannya dengan jelas, mudah ditebak berdasarkan informasi ini. Mampu menghabiskan 100 juta kristal abadi untuk membunuh diri sendiri menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya memiliki sumber keuangan yang kuat, tetapi juga sangat membenci diri sendiri. Selain itu, saya juga mengetahui berita tentang buku surgawi Wusu. Hanya Bai Lingpo dan Zhu Fangkui yang paling memenuhi syarat ini. Wah, percuma saja bicara terlalu banyak. Serahkan kitab surga secepatnya, atau kamu bisa turun dan bertanya pada Raja Neraka. Ye Bufan tersenyum tipis, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Jika kamu tidak menangis sampai kamu melihat peti mati itu, pergilah ke neraka. Sugeyu mengangkat tangannya dan melambai, tangkap dia. Segera setelah dia selesai berbicara, Dayixian dari Kamar Dagang Angin Hitam segera bergegas keluar terlebih dahulu. Orang ini telah menunggu lama untuk bisa memimpin. Sekarang setelah Presiden memberi perintah, dia segera bergegas keluar dan meraihnya dengan tangannya. Menurutnya, dia adalah puncak dari yang abadi, dan mudah untuk memenangkan Suan abadi. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah begitu dia mengulurkan tangannya, kepalanya terbang tinggi ke udara, tubuhnya terlempar 7 atau 8 meter di bawah gaya inersia, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, darah menyembur keluar. Ye Bufan sama sekali tidak sopan saat dia menggerakkan tangannya saat ini. An Yue diam-diam memenggal kepala lawannya, lalu melambaikan tangannya lagi, memusnahkan jiwanya sepenuhnya. Dengan satu gerakan yang berhasil, dia menginjak kehampaan dengan nada yang agung, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memiliki kemampuan itu. Bab 3319 Pembunuhan Kelompok. Serangan Ye Bufan kali ini bersih dan rapi, tetapi tidak memiliki banyak efek jera. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Grade B Immortal, dan tingkat kultivasinya masih rendah jika dibandingkan. Begitu mayat itu jatuh, Dewa Roh Agung Parubaya datang dengan raungan dari belakang, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi petir dan langsung menusuk. Melihat cahaya pedang benar-benar menyelimuti Ye Bufan, orang-orang di belakangnya menghela nafas. Sepertinya dia masih selangkah terlalu lambat dan kesuksesan pertamanya hilang. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang menghilang, tetapi tidak ada apa-apa. Kemudian belati hitam muncul di belakang kepala Roh Agung Abadi dan menembus langsung ke otak. Ye Bufan menggunakan Flowing Shadow dan sekali lagi membunuh musuh dengan satu gerakan. Ini, semua orang yang hadir tertegun sejenak. Mereka awalnya mengira ini hanyalah puncak Xuanxian biasa, tetapi mereka tidak menyangka persepsi mereka disegarkan satu demi satu. Pertama dia membunuh Dewa Agung, dan sekarang dia membunuh Dewa Roh Agung. Namun keterkejutannya hanya berumur pendek. Ada seorang pria pemberani yang mendapat hadiah besar, dan kekuatan ini masih belum cukup untuk menakuti sekelompok pria kuat. Hanya ada stagnasi singkat,
dan kemudian dewa besar tahap awal dan 3 dewa spiritual agung puncak bergegas bersama. Zugeyu berdiri dalam kehampaan, melihat segala sesuatu di depannya, dan tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu akan melawan? Tidak ada gunanya, bahkan jika kamu memiliki beberapa keterampilan, terus kenapa? Kamu sebaiknya menyerahkan kitab surga lebih awal untuk menghindari penderitaan. Padahal dia mampu melewati rank dan membunuh, padahal dia bisa melawan Great Spirit Immortal dengan kekuatan misterius immortal. Tapi bagaimanapun juga, kekuatannya terbatas, dan dia tidak bisa melawan begitu banyak orang kuat di bawahnya. Terlebih lagi, dia, yang berada di puncak keabadian agung, belum mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat guntur bergulung di udara, dan awan petir hitam besar menutupi langit dengan radius 100 mil. Guntur dan kilat tebal bergulung di awan guntur, dan aura kehancuran jatuh dari langit, memenuhi seluruh tempat, membuat hati orang gemetar. Apa yang terjadi? Senyuman Zugeyu membeku, dan dia melihat ke udara dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tampaknya seperti bencana guntur, tetapi selama bertahun-tahun hidupnya, dia belum pernah melihat bencana guntur yang begitu mengerikan. Setelah keterkejutan itu, sebuah pemikiran mengerikan muncul dari lubuk hatiku, bencana petir yang menghancurkan. Tapi kemudian saya diliputi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanyalah keberadaan yang legendaris. Tidak ada yang pernah melihat bencana guntur yang benar-benar punah. Mungkinkah ada orang super kuat di sekitar sini yang bisa mengatasi kesengsaraan? Tapi melihat sekeliling, selain kamar dagang angin hitam, hanya Ye Bufan yang tersisa. Mungkinkah anak ini? Mata Zugeyu tertuju pada Ye Bufan, dipenuhi ketakutan. Mereka yang bisa selamat dari kesengsaraan guntur kepunahan jelas merupakan monster yang tak tertandingi yang jarang ditemui dalam sejuta tahun. Mereka tidak ditoleransi oleh Tuhan, tapi mereka tidak menyangka akan bertemu sendiri. Jangan sentuh dia dulu. Sebagai puncak abadi yang telah hidup selama ribuan tahun, Zugeyu sangat menyadari kekuatan kesengsaraan guntur yang memusnahkan dan buru-buru menghentikan anak buahnya. Sekali penyerangan dilakukan pada saat ini, maka akan langsung dianggap sebagai provokasi terhadap malapetaka, dan akibatnya akan menjadi bencana. Namun sudah terlambat. Beberapa orang yang bergegas datang sangat ingin melakukan yang terbaik dan telah mengambil tindakan. 1 dewa agung di tahap awal dan 3 dewa spiritual agung di tahap puncaknya. Mereka berempat mengambil tindakan bersama, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Ye Bufan berdiri di tengah dengan senyum tipis di wajahnya, tapi dia tidak panik sama sekali. Melihat serangan keempat orang itu hendak berhasil, tiba-tiba terdengar suara guntur yang marah di udara, disusul 5 guntur hitam pekat yang menyambar di udara. Setiap guntur dan kilat mengandung kekuatan penghancur langit dan bumi, seolah-olah akhir dunia akan datang. Aku akan mencekikmu, apakah ini begitu ganas? Bahkan Ye Bufan pun terkejut. Meskipun dia telah selamat dari bencana kepunahan berkali-kali sebelumnya, kekuatannya jauh lebih rendah dari yang ini. Kekuatan guntur dan aura kehancuran yang terkandung dalam guntur hitam ini lebih kuat dari 10 guntur sebelumnya. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Apa yang telah dia lalui kali ini adalah kesengsaraan guntur abadi yang misterius. Setelah melewatinya, dia akan mencapai alam surgawi abadi. Itu normal jika kesengsaraan guntur menjadi lebih kuat. Dia mengungkapkan pemahamannya, tetapi beberapa orang di sebelahnya benar-benar bingung. Mereka tidak tahu dari mana datangnya guntur ini. Mungkinkah itu mantra yang digunakan oleh pemuda di depan mereka? Namun kekuatan langit dan bumi yang begitu kaya, aura kehancuran yang begitu mengerikan, tidak dapat diciptakan oleh makhluk abadi sama sekali. Guntur sudah melanda, membuat mereka tidak punya kesempatan untuk berpikir. Setelah gemuruh dan guntur, semua orang menoleh lagi. 1 dewa agung dan 3 dewa roh agung puncak telah sepenuhnya menghilang ke dalam kehampaan, bahkan tidak meninggalkan jejak sampah. Hanya pemuda itu yang tersisa berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Semua orang tercengang saat ini, mata mereka melebar, dan bola mata hampir keluar dari rongganya, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu.
Orang terendah yang hadir juga adalah Great Yi Immortal. Semua orang selamat dari kesengsaraan Guntur, tapi ini adalah pertama kalinya saya melihat hal yang begitu menakutkan. Menurut tingkat kultivasi pemuda di depan saya, dia seharusnya selamat dari kesengsaraan guntur abadi yang misterius. Tetapi bagaimana guntur hitam ini bisa begitu mendominasi dan membunuh Dewa Agung dan 3 Dewa Roh Agung sekaligus? Dan reaksi Ye Bufan juga membuat mereka tidak bisa dimengerti. Bahkan yang abadi tidak dapat menahan guntur. Sebelum orang-orang ini mengetahui apa yang sedang terjadi, Ye Bufan tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tengah kerumunan mereka. Gigi naga di tangannya mekar dengan cahaya pedang yang memenuhi langit, menutupi 30 atau 40 orang yang hadir. Apakah orang ini gila? Banyak orang yang hadir belum pulih dari bencana petir tadi, dan terkejut dengan kelakuan Ye Bufan. Sekalipun lawannya memiliki kekuatan tertentu, mustahil bagi satu orang untuk menghadapi begitu banyak dari mereka. Jika Anda mengambil kesempatan untuk menyerang 1 atau 2 orang secara diam-diam, masih ada kemungkinan berhasil, tetapi menyerang begitu banyak orang sekaligus hanya akan lebih formal daripada bermakna, dan tidak mungkin memberikan efek apapun. Tapi cahaya pedang telah tiba di depan mereka, dan mereka tidak bisa begitu saja melihatnya. Orang-orang ini secara tidak sadar mengambil tindakan untuk melawan. Gemuruh. Guntur menderu di udara, dan guntur besar membuat orang-orang ini langsung terbangun. Pemuda ini sama sekali tidak mau berbuat apa-apa terhadap mereka. Tujuannya adalah untuk membuatnya melawan, sehingga memicu serangan malapetaka. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu berbahaya? Setelah memahami semua ini, semua orang yang hadir mengertakkan gigi karena kebencian, tapi sudah terlambat. Meskipun mereka hanya mengambil tindakan dalam pertahanan pasif, mereka tetap mengambil tindakan, segera membangkitkan murka kesengsaraan guntur kepunahan. Lusinan petir tebal jatuh dari udara, 2 di antaranya merupakan bencana petir yang pantas diterima Ye Bufan, dan sisanya menimpa orang lain di sekitarnya. Guntur bergulung sesaat, dan guntur hitam tebal itu seperti iblis yang turun dari udara, dan aura kehancuran yang sangat besar memenuhi seluruh tempat. Orang-orang malang dari kamar dagang angin hitam, mereka bahkan tidak sempat berteriak, mereka langsung dimusnahkan oleh Dewa Petir Kepunahan. Cahaya guntur menghilang, dan kesengsaraan guntur kedua berlalu. Awalnya ada 30 atau 40 makhluk abadi, tetapi mereka semua musnah pada saat ini, hanya menyisakan 2 makhluk abadi tahap awal yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Mereka tidak berdiri di tengah kerumunan sekarang, dan berada jauh, sehingga mereka tidak mengambil tindakan untuk melawan, dan secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa. Hanya melihat pemandangan di depan mereka, kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan, dan punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Ye Bufan juga diam-diam mendecakkan lidahnya dan menggunakan kesengsaraan guntur untuk membunuh kamar dagang angin hitam. Ini adalah rencana yang telah dia pikirkan sebelumnya. Saya hanya sedikit khawatir tentang apakah bencana petir ini dapat mengguncang yang abadi. Sekarang tampaknya kekhawatiran itu sama sekali tidak diperlukan. Kekuatan guntur begitu kuat sehingga bahkan makhluk abadi yang paling kuat pun mungkin tidak dapat memblokirnya. Bab 3320 Kamar Dagang Angin Hitam dihancurkan. Dia sangat puas dengan hasil pertempuran ini, tetapi dia tidak ingin melepaskan 2 makhluk abadi yang tersisa. Dengan lambaian tangannya, bulan gelap diam-diam mendatangi makhluk abadi dan menikam wajahnya langsung. Orang ini belum bangun dari kesurupannya tadi. Dia dikejutkan oleh serangan diam-diam Dark Moon dan tanpa sadar meninjunya. Tapi saat dia mengulurkan tangannya setengah, dia tiba-tiba teringat pada orang-orang yang tersambar petir sampai mati, dan dia segera mengambilnya kembali. Dia awalnya dalam keadaan pasif, tapi setelah penundaan ini, bulan gelap diam-diam melewati wajahnya dalam sekejap. Jiwa meluap dari istana Niwan, dan bulan gelap terbang kembali tanpa suara, dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Seorang abadi yang hebat di tahap awal meninggal di sini dalam keadaan linglung seperti ini. Daripada dibunuh, dia justru lebih ketakutan setengah mati oleh guntur. Ye Bufan melihat ke belakang lagi, dan bulan gelap diam-diam menembak ke arah Dewa Agung yang tersisa. Orang ini belajar dari pengalaman teman-temannya dan tidak berani melawan.
Dia menghindari belati terbang, berbalik dan lari. Bagaimana Ye Bufan bisa melepaskannya? Cahaya mengalir dan bayangan mengambang digunakan secara ekstrim tanpa melambat sama sekali, dan mereka berada di depannya hanya dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, Guntur menderu di udara, dan kesengsaraan Guntur tingkat ketiga turun. 3 petir hitam memancarkan tekanan yang menakutkan. Kaki dan kaki Dewa Agung terasa lemas untuk beberapa saat. Dia benar-benar ketakutan oleh Guntur. Dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri lagi, tetapi dipeluk oleh Ye Bufan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Guntur Dewa Pemusnahan telah menghantam mereka berdua. Ye Bufan memiliki teknik pelatihan tubuh Dewa Petir, yang memungkinkan dia menyerap kekuatan Guntur dan kilat seperti orang gila. Tapi Dewa Agung ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia hanya memiliki tubuh kultivasi tetapi tidak bisa menahan guntur kepunahan ilahi, dan langsung menghilang ke dalam ketiadaan. 33 Novel Network. Ye Bufan sepenuhnya memusnahkan kamar dagang angin hitam, dan hanya membutuhkan total 3 kesengsaraan petir. Zugeyu telah berdiri di dekatnya, melihat tim yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun dimusnahkan sepenuhnya. Dia merasa patah hati tetapi tidak berani mengambil tindakan apapun. Dia telah mendengar tentang kekuatan mengerikan dari Dewa Petir kepunahan sebelumnya, dan dia melihatnya dengan matanya sendiri hari ini. Dia tidak berani memprovokasi kesusahan Guntur di udara, jika tidak, dia tidak akan mampu menahannya bahkan dengan kekuatannya. Melihat Ye Bufan berubah menjadi begitu nakal, menggunakan kesengsaraan Guntur untuk membunuh semua anak buahnya, matanya dipenuhi kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa, Pak Tua, apakah kamu tidak senang denganku? Datang dan bermain bersama. Setelah berurusan dengan para prajurit dan jenderal ini, target selanjutnya adalah Zugeyu, dan Ye Bufan bergegas ke arahnya dalam sekejap. Bayangan mengambang cahaya yang mengalir dilemparkan dengan kecepatan yang mencengangkan, sementara guntur menderu di udara, diikuti oleh guntur dan kilat. Sialan, Zugeyu berada di puncak keabadian agung. Dia tidak takut pada Ye Bufan, tapi dia tidak berani memprovokasi bencana guntur yang memusnahkan di udara. Hal ini sangat menakutkan sejak awal. Sekali Anda membuatnya marah, itu akan menjadi situasi yang tidak akan pernah berakhir. Tidak masalah jika dia harus mengatasi kesengsaraannya sendiri, tapi ini adalah kesengsaraan alami orang lain. Setelah hidup bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang berhasil mengatasi musibah seperti ini, dan benar-benar menggunakan musibah tersebut sebagai senjata pembunuh. Namun, efeknya sangat luar biasa sehingga saya tidak berani memprovokasi dia sama sekali, jadi saya tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia tidak berani membiarkan Ye Bufan mendekat, jadi dia berbalik dan lari. Kemudian pemandangan aneh terjadi. Puncak abadi yang agung melarikan diri dengan gila-gilaan di depan, sementara seorang biksu Xuanxian mengejarnya. Ada awan gelap di langit, guntur bergulung, dan guntur terus beterbangan. Menyaksikan kengerian kesengsaraan guntur kepunahan dengan matanya sendiri, Zugeyu tidak berani gegabah dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, seperti aliran cahaya yang menembus langit. Meskipun bayangan mengalir milik Ye Bufan sangat kuat, kesenjangan dalam kultivasi antara keduanya masih terlalu besar. Meskipun mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat menutup jarak, mereka malah semakin menjauh. Dan pada saat ini, guntur bergemuruh di udara, dan bencana guntur keempat terjadi. Sepertinya tidak mungkin membunuh orang tua ini dengan kesengsaraan guntur. Kita hanya bisa melewati kesengsaraan dengan ketenangan pikiran terlebih dahulu. Ye Bufan tidak punya pilihan selain berhenti, mengangkat tangannya dan membuang 2 labu bencana guntur, dan kemudian gunakan keterampilan fisik penempaan Dewa Petir untuk meredam tubuhmu. Seiring berjalannya waktu, tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Ketika kesengsaraan guntur tingkat kelima jatuh, dia menerobos alam penempaan tulang dan pemotongan sumsum tingkat kedua. Pada saat ini, dia mampu menghancurkan semua makhluk abadi hanya dengan kekuatan fisiknya, dan dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi bencana guntur di udara, dia memiliki keinginan untuk menanggung semua guntur ilahi yang memusnahkan dengan tubuh fisiknya.
Tapi dia juga tahu betul bahwa ini hanyalah ilusi setelah terobosan. Dengan tubuh fisiknya setelah terobosan, dia hanya bisa menahan 3 guntur dewa pemusnahan, dan yang lainnya harus bergantung pada labu guntur. Segera setelah kesengsaraan guntur ke-6 dan ke-7 jatuh, tubuh Ye Bufan mencapai batasnya, dan labu guntur terisi penuh. Pada saat ini, dia tidak berani ragu lagi, dan buru-buru mengedarkan energi abadi dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dia menerobos kemacetan Xuanxian dan melangkah ke ranah Great Yixian. Gemuruh. Awan petir di udara mengeluarkan semburan guntur, tapi tidak ada guntur dan kilat hitam, dan itu lebih terlihat seperti kengganan. Kemudian awan malapetaka menghilang dan matahari kembali menyinari bumi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, meskipun Ye Bufan tidak lagi mengejarnya, Sugeyu terbiasa berhati-hati dan langsung berlari 10 mil jauhnya, menyaksikan bencana guntur di sini dari kejauhan. Nak, tunggu saja aku. Bahkan jika aku tidak memiliki buku surgawi yang tidak bersalah, aku tidak dapat menahanmu. Dia sekarang telah memutuskan untuk membunuh pelaku kejahatan kepunahan adalah musuhnya sendiri. Tidak peduli apa, dia harus membunuhmu sesegera mungkin. Jika tidak, ketika pihak lain sudah dewasa, tidak akan ada kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik untuk diri sendiri. Menurutnya, yang diandalkan Ye Bufan saat ini adalah kesengsaraan petir kepunahan. Sayang sekali kamu tidak lagi memiliki kesempatan ini. Pada saat ini, suara dingin terdengar di telinganya. Siapa itu? Sugeyu gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka ada seseorang yang datang di belakangnya, tapi dia belum menyadarinya. Dia ingin melihat ke belakang, tetapi sebelum dia bisa berbalik, sebuah pedang tajam melintas dan memotong kepalanya dalam sekejap, terbang tinggi ke udara. Geng abadi yang melindungi tubuh, yang sekuat angin istana abadi, tidak dapat menghentikannya bahkan setengah sen pun. Dewa asli Sugeyu melarikan diri dengan panik. Sebelum dia bisa melarikan diri, cahaya pedang lain melintas dan hancur berkeping-keping. Berdiri di belakangnya adalah seorang pria kurus berbaju hitam, seluruh tubuhnya tertutup rapat sehingga penampilannya tidak terlihat sama sekali. Dia memenggal kepala Sugeyu, melemparkan 2 bola api, menyempurnakan kepala dan tubuhnya, lalu menghilang. Angin sepoi-sepoi bertiup, pegunungan sunyi, dan segalanya tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Ye Bufan selamat dari bencana kepunahan, tapi seluruh tubuhnya menjadi gugup. Dia tahu betul bahwa meskipun kamar dagang angin hitam dibunuh olehnya, krisis tidak akan berakhir selama Sugeyu masih hidup. Pihak lain harus bersembunyi di kegelapan, menunggu dia mengatasi kesengsaraan dan kemudian segera membunuhnya. Untungnya, Chaos Immortal Yuan sangat mendominasi, dan meskipun baru saja menerobos, ia sangat stabil dan tidak perlu istirahat. Kultivasinya berjalan dengan liar, dan dia menatap sekeliling dengan waspada, tetapi setelah menunggu lama, masih ada keheningan, dan tidak ada yang muncul.